فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana kitab fikih beliau ini dimulai dengan pembahasan masalah salat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di antara adab orang yang salat berjamaah adalah dia berwuduk dari rumah. Itu yang terbaik. Berwuduk dari rumah, setelah itu berangkat menuju masjid. Dan nanti sesampainya di masjid, usahakan ketika masuk masjid membaca doa. Apa doa masuk masjid? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwab rahmatik, sambil mendahulukan kaki kanan. Kemudian setelah itu jangan langsung duduk, lakukan salat tahiyatul masjid. Kemarin sempat ditanyakan khusus di waktu subuh, kalau seandainya orang tersebut dia salat sunnah fajar di rumah, dia salat sunnah fajar qabliyah subuhnya di rumah, kemudian datang menuju masjid, ternyata belum iqamah, belum qamat, apakah ketika masuk dia tetap salat tahiyatul masjid ataukah tidak? Maka banyak para ulama mengatakan dia tetap salat tahiyatul masjid. Dan ini fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yang dilarang jamaah sekalian, yang dilarang melakukan salat lebih dari 2 rakaat sebelum subuh adalah apabila dia melakukannya di satu tempat. Misalkan datang ke masjid, selesai azan subuh, kemudian dia tahiyatul masjid dulu, baru setelah itu dia salat qabliyah subuh 2 rakaat, ini yang dilarang. Kenapa? Karena tempatnya satu. Tetapi kalau dia salat qabliyah subuhnya di rumah, lalu berangkat menuju masjid dan belum iqamah, maka tetap disunnahkan tahiyatul masjid, sebagaimana fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lain. Baik, sekarang kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yustahabbu an yaquma ilaiha, disunnahkan jamaah itu berdiri untuk salat berjamaah, ya, disunnahkan para jamaah untuk berdiri inda qaulil muadzin, ketika orang yang iqamah itu mengucapkan qad qamatis shalah. In kana al imamu fil masjid,
kalau imam rawatibnya ada di masjid. Wa illa idza ra'ah, tetapi kalau imam rawatibnya tidak ada di masjid, maka mereka berdiri ketika melihat imam datang. Taib. Jadi pembahasannya di sini jamaah sekalian, kapan kita itu berdiri ketika akan salat berjamaah? Kapan kita mulai berdiri? Piran tauras lekan tokol tah untuk salat berjamaah itu. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau masjid itu punya imam rawatib. Apa arti imam rawatib? Imam tetap. Kalau masjid itu punya imam rawatib dan imamnya belum datang, itu kondisi yang pertama. Masjid itu punya imam rawatib dan imamnya belum datang, maka kita tidak berdiri dari tempat duduk kecuali ketika melihat imam sudah datang. Jelas ini? Baik. Misalkan masjid Dasan Montong ini punya imam rawatib, imam tetap, dan ternyata imam rawatibnya belum datang, maka pelungguh tetap duduk. Kapan berdiri? Ketika melihat imam rawatib datang. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sepakat ulama mengatakan, kalau masjid itu punya imam rawatib dan imam rawatibnya belum datang, maka kita jamaah jangan berdiri sampai melihat imam rawatibnya datang. Sepakat ulama. Kenapa? Karena ada hadis dalam masalah ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza uqimatis salatu", apabila iqamah sudah dikumandangkan, wahkamat, "fala taqumu", kalian jangan berdiri, kata Nabi SAW, "hatta tarawni", sampai kalian melihat aku datang. Kenapa? Karena imam rawatibnya sahabat siapa? Rasul SAW. Ya. Misalkan tahu-tahu muazzinnya kamat jamaah sekalian, iqamah muazzinnya, padahal imam rawatib belum datang, dah tetap tokol. Ya, tetap tokol. Saya nyuruh dah kamat pecat-pecat gitu. Tetap sudah duduk, ya. Meskipun iqamah sudah selesai. Lihat sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah", apabila iqamah sudah dikumandangkan, "fala taqumu", jangan berdiri, "hatta tarawni", sampai kalian melihat aku datang. Ya. Ya pelih, misalkan muazzin ini dia menyangka imam rawatibnya datang, akhirnya dia iqamah. Selesai iqamah, imam rawatib belum kelihatan, tokol bekah. Duduk sudah. Ya, salah dia azan iqamah duluan. Baik. Cuman biasanya kalau sudah terlanjur iqamah ternyata imam rawatib belum datang, apa yang terjadi? Ganti yang lain. Itu biasanya. Iya. Baik. Dia nangeno jemaah sekalian? Ya seperti itu. Ya. Kalau ternyata sudah selesai iqamah, ternyata imam rawatib belum datang, biasanya diganti. Nah, ganti sudah kayaknya imam rawatibnya uzur. Padahal sebagian ulama berpendapat, meskipun pendapat ini tidak terlalu kuat. Sebagian ulama berpendapat, apabila masjid itu punya imam rawatib, kemudian muazzinnya iqamah tanpa izin imam rawatib, yang pertama muazzinnya berdosa. Kemudian sebagian ulama mengatakan solat yang ditegakkan saat itu tidak sah. Subhanallah. Ini pentingnya kalau ada imam rawatib, kalau pelungguh punya imam rawatib, maka ada aturan. Apa itu? Imam rawatib dia yang paling berkuasa. Bukan takmir masjid, bukan marbot yang berkuasa. Kalau masjid itu punya imam rawatib, siapa yang paling berkuasa? Imam rawatib. Ya. Baik. Jadi itu para jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau ditanya, boleh tidak muadzin iqamah padahal imam rawatib belum datang? Kata beliau, ulama mengatakan dia berdosa. Bahkan sebagian ulama berpendapat solat pada saat itu tidak sah.
Tetapi pendapat yang mengatakan tidak sah terlalu lemah, tidak kuat. Tetap solatnya sah, akan tetapi muazzinnya dia berdosa. Karena iqamah tanpa izin dari siapa? Imam rawatib. Balamun dik dah milih repot, pecat imam rawatib dah. Pecat dia kalau tidak mau repot. Ya. Aduh, bahaya ini kalau seandainya akan tidak sah atau berdosa, ya sudah imam rawatibnya dipecat saja. Ya. Jadi yang boleh memecat silahkan, panitia takmir boleh memecat. Tetapi kalau sudah punya imam rawatib, yang paling berkuasa masalah solat imam rawatib. Jelas? Baik. Ini kondisi yang pertama. Kalau masjid itu punya imam rawatib dan imam rawatibnya belum datang, jangan berdiri sampai melihat imam rawatib datang. Sepakat ulama seperti ini. Taib. Yang ulama beda pendapat adalah kondisi yang kedua. Kalau imam rawatibnya sudah ada di masjid, sekarang kita kajian, imam rawatib ikut kajian, berarti nanti ketika isya imam rawatib sudah ada di masjid. Atau masjidnya tidak punya imam rawatib. Nah, ulama beda pendapat. Kapan kita berdiri ketika iqamah itu? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, atau bahkan ada 4. Pendapat yang pertama, semenjak muazzin mulai iqamah, Allahu Akbar, langsung berdiri. Dari awal iqamah berdiri. Ini kalau imam rawatib sudah ada di masjid atau masjidnya tidak punya imam rawatib. Pendapat yang pertama sejak awal iqamah. Baik. Pendapat yang kedua ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berdiri sudah. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, berdiri. Pendapat yang terakhir yang keempat, ketika selesai iqamah la ilaha illallah baru berdiri. Jelas ini jemaah sekalian? Ada berapa pendapat? 4 ya. Baik. Yang mereka perselisihkan itu, apakah boleh kita berdiri kapan saja? Boleh. Yang mereka perselisihkan itu mana yang paling afdol? Apakah berdirinya di awal iqamah, atau ketika hayya 'alas shalah, atau ketika qad qamatis shalah, atau ketika selesai iqamah? Itu yang mereka perselisihkan. Si paling afdol. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pendapat yang lebih kuat insyaallah, apabila imam rawatib sudah ada di masjid atau masjidnya tidak punya imam rawatib, berdirinya sejak awal iqamah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak. Yang paling baik berdiri dari awal iqamah. Kenapa? Kata beliau, supaya kita lebih cepat mengatur saf. Ya. Nengkalamun seandainya pelungguh bangunnya selesai iqamah, kapan safnya mau dibuat? Kapan? Oleh karena itu insya Allah pendapat yang lebih kuat, kalau imam rawatibnya sudah ada di masjid atau masjidnya tidak punya imam rawatib, kapan berdirinya? Sejak awal iqamah itu sudah berdiri untuk mempersiapkan saf. Ya. Untuk mempersiapkan saf. Jelas atau tidak? Baik. Tiang ulangi. Kalau masjidnya punya imam rawatib dan imam rawatibnya belum datang, kapan kita berdiri? Ketika melihat imam rawatib datang. Tetapi kalau imam rawatibnya sudah ada di masjid atau masjidnya tidak punya imam rawatib, kapan berdiri? Sejak awal iqamah, itu yang paling afdal supaya kita cepat mengatur saf. Baik. Dan ini dia jemaah sekaliannya, antum lihat, kita berusaha untuk tidak fanatik. Kitab yang kita baca ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau justru memilih pendapat bangunnya itu ketika qad qamatis shalah. Itu yang beliau ambil. Tetapi sekali lagi kita tidak fanatik dalam masalah ini.
Ya, kita mengambil pendapat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr dan juga ulama yang lain, bahwasanya paling afdal berdirinya sejak awal iqamah. Ya. Baik. Qila lil Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, qabla takbiri taqulu syai'an, sebelum takbir itu ada tidak bacaan selesai iqamah? Biasanya orang membaca qul a'udzu birabbin nas, itu biasanya dibaca sebelum selesai iqamah, sebelum takbir. Ada tidak bacaan? Imam Ahmad mengatakan la, tidak ada. Idz lam yunqal 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi. Tidak ada satu riwayat, nara satu hadis pun yang menyebutkan Nabi SAW atau sahabat membaca apapun selesai iqamah, itu tidak ada. Jadi tidak ada bacaan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Ya. Dulu ketika masih bandaranya di Rembiga dulu, ya, pergi ke bandara kemudian ikut sholat zuhur di sana. Lah suwe takbir. Lama kita mulai takbirnya. Kenapa? Karena imamnya membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, motong terus begini. La ilaha illallah. Dari mana dalilnya ini? Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Itu bacaan sebelum tidur, dibaca sebelum sholat. Ini cocok jemaah sekalian? Bisa dia cocok? Tidak. Contoh misalkan pelungguh ingin makan. Pelungguh ingin makan. Sebelum makan membaca, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC dibaca sebelum makan. Bisa dia cocok? Enggak cocok. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian makan. Enggak cocok. Ya. Jadi subhanallah, bacaan sebelum tidur dibaca sebelum sholat. Gimana dia bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Jadi nggak ada bacaan selesai iqamah itu, nggak ada bacaan. Baik. Thumma yusawwil imamus sufuf. Kemudian imam meluruskan shaf. Shaf makmum diluruskan. Dan subhanallah, masalah meluruskan shaf ini mungkin yang paling perhatian adalah orang-orang yang sudah ngaji sunnah. Kalau belum ngaji sunnah, luar biasa jarak shafnya. Ini kita bicara normal ya, bukan masalah corona, bukan. Di luar corona, kadang jaraknya itu 1 jengkal, bahkan ada yang 2 jengkal. Ketika kita rapatkan, minggir lagi dia. Rapatkan, minggir lagi dia. Ya, pernah kejadian di Lawata dulu di Abu Hurairah. Ya, ada orang belum kenal sunnah. Kemudian ada santri Abu Hurairah. Dirapatkan, minggir dia. Dirapatkan, minggir. Dirapatkan sampai dia terpojok di tembok. Dirapatkan, maka dia injak kaki santrinya gini. Apa sih ini rapat-rapat kata dia? Diinjak kaki santrinya, subhanallah. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Ya, luar biasa. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dahulu kami di zaman Nabi SAW meluruskan shaf itu, kaki bertemu kaki, pundak bertemu pundak. Kalau kalian praktekkan sekarang, kata Anas, di zaman tabi'in, kalau kalian praktekkan sekarang, maka kalian akan melihat manusia bagaikan keledai yang kepanasan lari. Di zaman tabi'in, apalagi di zaman ini. Subhanallah. Ya. Umar ibn al-Khattab dahulu ketika menjadi khalifah, ya, ada seorang tabi'in yang menceritakan kematiannya Umar. Karena kita tahu Umar bin Khattab itu mati gara-gara ditusuk ketika menjadi imam salat subuh. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baru saja dia Allahu Akbar, tiba-tiba Umar ibn al-Khattab ditusuk oleh seorang majusi.
Nah, tabi'in yang meriwayatkan, yang menceritakan riwayat kematiannya Umar, apa kata dia? Pada saat itu, pada sholat subuh itu saya berdiri di saf yang kedua, kata dia. Bukan karena saya terlambat datang, bukan. Saya sengaja berdiri di saf yang kedua. Kenapa? Karena saya takut kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab kalau meluruskan saf, dia bawa tongkat. Kalau ada yang tidak lurus, dipukul sama dia. Ya. Makanya tabi'in tersebut dia berdiri di saf yang kedua. Kenapa? Karena Umar hanya melihat saf yang pertama saja. Ada yang tidak lurus, dipukul sama Umar. Akhirnya saya terpaksa saf kedua, kata dia. Coba ada praktikan enggak, Ustaz? Ya. Bawa kayu itu satu. Baik, subhanallah ya. Seperti itu dahulu mereka meluruskan saf, jamaah sekalian, merapatkan dan meluruskan saf. Ya. Baik. Cuman perhatikan, meluruskan dan merapatkan saf itu tinggal ditempelkan saja. Jangan sampai terlalu ditekan kaki temannya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menyuruh kita merapatkan saf, beliau juga yang menyuruh kita untuk lemah lembut kepada teman kita. Kata Nabi SAW, layyinu bi ashabikum, lemah lembut dengan teman di samping kalian. Oleh karena itu jangan terlalu ditekan. Ya. Jangan terlalu ditekan, cukup ditempelkan saja. Cukup dirapatkan, diluruskan. Jelas ini? Baik. Thumma yusawwil imamu sufuf, kemudian imam meluruskan saf makmum bimuhadzatil manakibi wal aq'ub, dengan cara meluruskan pundak, begitu pula mata kaki dirapatkan. Ya. Makanya sering tiang sampaikan, ini faidah tiang dengarkan dari ustaz kita, Ustaz Fauzi Athhar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kalau solat berjamaah, kalau kita solat berjamaah, maka apa bahasanya ini? Namun bahasa tiang pengangkang. Apa? Pengekak. Ya, bahasa Indonesianya apa? Ngangkang juga. Bahasa tiang itu, ngangkang itu tuh, antum itu. Apa namanya membuka kaki seperti ini? Pak Ambar. Apa? Pak Ambar lupa bahasa Jawa nih. Apa? Hah? Taib. Membuka kaki sudah ya. Taib. Kalau solat berjamaah disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Fauzi Athhar rahimahullah, usahakan jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri kita itu sama besarnya dengan tubuh kita. Usahakan kalau solat berjamaah. Ya. Jangan terlalu gini. Jangan juga terlalu pelit gini. Usahakan dia rata. Kenapa? Karena kalau terlalu dibuka, maka yang akan ketemu hanya kaki, pundak tidak ketemu. Jelas ini? Misalkan pelunggu gini, kakinya, pundaknya tidak ketemu, nanti tidak merapat. Kalau seandainya terlalu rapat kakinya, pundaknya saja yang ketemu, kakinya tidak ketemu. Nah, supaya pundaknya ketemu pundak, kakinya bertemu kaki temannya, maka samakan besar pengangkang, pengekak kita ini dengan tubuh kita. Ini kalau sholat berjamaah. Adapun kalau sholat sendirian, terserah pelungguh sudah. Ya. Adapun Imam Syafi'i, beliau mengatakan 1 jengkal jaraknya, kata Imam Syafi'i. Ya, enggak perlu diukur nanti sebelum sholat diukur. Nah, ini kalau sholat sendirian, Imam Syafi'i mengatakan 1 jengkal. Imam Abu Hanifah mengatakan 4 jari. 4 jari jaraknya kaki kanan dan kaki kiri. Tetapi pendapat yang lebih kuat, mana nyamannya kita kalau sholat sendirian, mana nyamannya kita. Ya. Tetapi kalau sholat berjamaah di dalam shaf, supaya pundak ketemu pundak teman, kaki ketemu kaki teman, usahakan jarak pengangkang, pengekak kita itu sama besarnya dengan tubuh. Ya, tergantung. Kalau pelungguh tubuhnya besar, maka nanti agak besar. Tapi kalau kurus ya agak ini. Ya. Baik. Jelas ini jemaah sekalian? Baik. Wa yusannu takmilu shaffil awwali fal awwal. Disunnahkan menyempurnakan shaf yang pertama dulu. Jangan bikin shaf yang kedua sebelum shaf yang pertama penuh. Dan kita berusaha lomba-lomba di shaf yang pertama ini. Ya. Kadang subhanallah,
Ada satu sifat yang sangat baik sekali, namanya sifat qanaah, merasa cukup. Kapan sifat qanaah ini baik jamaah sekalian? Kalau kita praktikkan dalam urusan dunia, merasa cukup dengan dunia itu bagus. Tetapi ada sebagian orang merasa cukup dengan pahala. Ketika di shop yang pertama masih ada yang kosong, kemudian dia datang berdua, apa kata dia? Pelunggu sudah, sila. Saling mempersilahkan, silahkan. Oh jangan, antum saja, silahkan. Subhanallah, merasa qanaah, merasa cukup dengan pahala itu tercela. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, bukan justru saling mempersilahkan kalau kebaikan. Ya, giliran Pak Korban dek milih saling mempersilahkan. Pak Korban saya itu kata dia, enggak mau dia saling ini. Ya subhanallah. Giliran daging kurban enggak mau saling mempersilahkan. Giliran pahala sop yang pertama, pelunggu sudah. Jangan pelunggu saja, saling begitu. Ini enggak baik. Ya. Nabi SAW mendoakan sop yang pertama itu 3 kali. Ketika sholat berjamaah, Nabi SAW bersabda, Allahumma arham as-sufufal uwal. Ya Allah, rahmati orang-orang yang di sop yang pertama. Apa kata sop kedua? Sop yang kedua juga doakan wahai Rasul. Kata Nabi, Allahumma arham as-sufufal uwal. Ya Allah, rahmati sop yang pertama. Ya Rasul, kapan sop yang keduanya? Allahumma arham as-sufufal uwal. Ya Allah, rahmati, sayangi orang-orang di sop yang pertama. Ya Allah, sop yang kedua tolong ya Rasul. Kata Nabi, Allahumma arham as-sufuf ats-tsani. Ya Allah, rahmatilah sop yang kedua. Jadi 3 kali sop yang pertama. Ya. Baik. Jadi lomba-lomba jamaah sekalian. Baik. Jadi disunnahkan untuk menyempurnakan sop yang pertama, wa tarassul ma'mumin, kemudian merapatkannya, wa saddu khalalis sufuf, kemudian menutup segala celah-celah yang ada di sop itu. Wa qurbul afdal minal imam. Tetapi yang di belakang imam itu usahakan orang yang punya ilmu. Ya. Yang di belakang imam, tepat di belakang imam itu usahakan yang punya ilmu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi di tengah sholat imamnya batal, kemudian mundur imamnya. Maka nanti itu yang akan menggantikan. Ya. Makanya sering tiang sampaikan, apakah boleh anak kecil berada di sop yang pertama? Jawabannya boleh. Di pinggir sana boleh. Yang penting anak kecil yang belum balik itu jangan di belakang imam. Karena Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Adapun yang berada tepat di belakangku orang yang berilmu dan sudah berakal. Ya, diusahakan jemaah sekalian. Baik. Terutama lagi ketika imam melakukan kesalahan, supaya ada yang negur. Subhanallah. Subhanallah. Karena pernah kejadian, ya, kebetulan kita lupa di dalam sholat, yang namanya manusia kadang lupa di dalam sholat, ya, makmumnya menegur dengan apa yang di belakang? Astagfirullah, kata dia. La ilaha illallah, astagfirullah. Itu bukan cara negur, tetapi karena dia tidak paham. Ya, baik. Wa yumnatu kulli saffin afdal. Kemudian bagian kanan sop lebih afdal daripada bagian kiri. Tetapi ini tidak secara mutlak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan kapan sop yang di kanan lebih afdal dari sop yang di kiri. Kalau jumlahnya sudah sama. Maksudnya apa? Jangan pelungguh mulai membuat sop dari kanan. Alasannya sop yang di kanan lebih afdal daripada yang di kiri. Imamnya di sini, sopnya di sana. Ya. Jangan. Tetap mulai bikin sop dari tengah. Misalkan sudah ada 2 orang. Sudah ada 2 orang di belakang imam. Kemudian antum datang, maka ambil sop yang di kanan. Karena jumlahnya sama, 2. Ya. Kemudian datang lagi, nanti ambil sop yang kiri yang datang itu. Datang lagi, ambil yang kanan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sop yang kanan itu lebih mulia, ini tidak secara mutlak.
Ya, ketika jumlah orang makmum yang di belakang imam itu sama, baru sop yang di kanan itu lebih afdal. Ya. Karena tiang pernah mendengar salah seorang imam ketika dia menjadi imam, dia mengatakan mulai dari sop yang kanan dulu. Dia mengatakan seperti itu. Karena sop yang pertama sudah penuh, dia suruh jamaah yang bikin sop kedua, kata dia, mulai dari yang kanan dulu. Masa makmumnya mulai sop dari sana dulu? Ya, itu tidak tepat, jemaah sekalian. Taib. Wa khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sop laki-laki di mana? Yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik sop wanita di mana? Di belakang. Wa syarruha awwaluha, seburuk-buruk sop wanita di mana? Depan. Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak, di sini mengatakan, seburuk-buruk sop wanita itu di depan, sebaik-baiknya di belakang. Ini kalau tidak ada tabir. Tetapi kalau ada pembatas seperti ini, tetap sebaik-baik sop wanita di depan. Itu kata beliau. Saya akan bacakan. Beliau mengatakan, anna khaira sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik sop wanita itu adalah yang paling belakang. Wa dzalika fima idza shallaina ma'ar rijal wa lam yakun hunaka fasilun bainahum, ketika mereka salat berjamaah bersama laki-laki dan tidak ada pembatas. Fa idza shallaina wahdahunna, kalau mereka salat sesama wanita saja, au wujida fasilun, atau mereka salat bersama laki-laki tetapi ada pembatas, fasufufuhunnal ula afdal, saf mereka yang pertama tetap lebih afdal. Ini kata Syekh Abdul Muhsin, bapaknya Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Ya. Jadi piran sop dengan nina yang terdepan itu paling buruk kapan? Kalau salat bersama laki-laki dan tidak ada tabir, tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, tetap sop yang pertama lebih afdal. Baik. Nah, itu dia tentang masalah sop. Sekarang kita mulai pembahasan sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah Allahu akbar. Kemudian dia ucapkan sambil berdiri Allahu akbar, yang disebut dengan takbiratul ihram. Antum perhatikan, dia ucapkan sambil berdiri tegak. Tidak boleh kalimat Allahu Akbar, takbiratul ihram, khusus takbiratul ihram, tidak boleh diucapkan dalam kondisi tubuh membungkuk selama dia masih mampu berdiri tegak. Ya. Dia kanggu mengucapkan sambil begini, Allahu Akbar. Salatnya tidak sah. Sepakat ulama, kata Imam Nawawi, siapa yang membaca satu huruf saja dari Allahu Akbarnya itu, Allahnya tegak tetapi barnya dia membungkuk, padahal dia mampu berdiri tegak, sepakat ulama mengatakan salat wajibnya tidak sah, sepakat. Nah, bagaimana, mohon maaf, kalau ada papu-papu, misalnya kakek-kakek, tubuhnya sudah bungkuk, bandita tahu darah tadah, masa pelunggu harus luruskan, ya. Kalau memang tubuhnya memang seperti ini, ya sudah, takbir seperti itu sudah. Makanya dikatakan di sini wa huwa qaimun ma'al qudrah, dia mampu berdiri tegak, dia mampu berdiri tegak. Maka wajib ucapan Allah sampai barnya itu dibaca dalam kondisi tegak berdiri. Ya. Enggak boleh sambil membungkuk. La yujzi'u gairuha. Harus ucapan takbirnya itu Allahu Akbar, tidak boleh ucapan yang lain. Ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan ucapan yang lain selama maknanya sama, kata beliau. Imam Abu Hanifah. Apa itu? Allahu A'zam. Ya. Allahu A'zam. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kanggu. Kenapa? Allahu A'zam artinya Allah yang maha agung, maha besar. Maknanya sama. Tetapi pendapat beliau ini tidak terlalu kuat. Yang benar adalah tidak sah kecuali dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Ya. Apalagi dengan ucapan yang lain. Sebagaimana beberapa tahun yang lalu sempat tersebar di negara kita ini. Ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Berdiri menghadap kiblat, Allah Maha Besar, katanya. Diterjemahkan langsung ucapan Allahu Akbarnya.
Jadi semua bacaan solat itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Alasannya apa? Supaya lebih khusyuk. Allah Maha Besar. Nanti ketika ruku, Allah Maha Besar. Ketika bangkit, Allah mendengar orang yang memujinya. Semuanya diterjemahkan. Ya. Dan ini tidak benar. Yang pakai bahasa Arab saja, kalau selain Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Jadi harus ucapan Allahu Akbar ini. Ya. Wal hikmatu fi iftitahiha bidzalik liyastahdir 'azamata man yakumu baina yadayhi fayakhsha. Kenapa ucapan pertama yang kita ucapkan ketika mulai salat itu Allahu Akbar? Kenapa bukan ucapan yang lain? Kenapa bukan ucapan alhamdulillah? Kenapa bukan ucapan subhanallah tetapi Allahu Akbar? Kata beliau, liyastahdira 'azamata man yakumu baina yadayhi, supaya dia menghadirkan bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Ya. Terong Aceh dari bangkat kecil. Ya. Subia, cabai yang ada di sawah kecil semuanya. Kemudian juga pelungguh jadi penjual, pembeli itu semuanya kecil. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, hadirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan macam-macam, jangan pikirkan pembeli, jangan pikirkan tomat, jangan pikirkan cabai, jangan pikirkan yang lainnya. Kenapa? Semuanya kecil. Siapa yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan ditambah lagi kita mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan ini adalah seolah-olah sebagai simbol kita melepas selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, yang lain itu kita lepas. Ya. Dan ini fayakhsha akan bisa membuat kita khusyuk jamaah sekalian. Ya, kita pahami maksud dari ucapan yang kita ucapkan dalam salat, insyaallah kita bisa khusyuk. Oleh karena itu tiang sangat menganjurkan pelungguh untuk memiliki kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Aminur Ba'ith. Judulnya Tafsir Salat. Silahkan dimiliki buku itu. Beliau jelaskan apa tafsiran atau maksud dari setiap bacaan di dalam salat. Ucapan Allahu Akbar apa maksudnya? Kita mengangkat tangan itu apa maksudnya? Beliau nukilkan ucapan para ulama. Itu sangat bagus sekali. Supaya kita bisa khusyuk jamaah sekalian. Baik. Jadi kita ucapkan Allahu Akbar. Fa in madda hamzata Allah au akbar au qala akbar lam tanaqid. Nah, ini kesalahan di dalam mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia memanjangkan a di ucapan Allahnya, Allahu Akbar, a-nya itu dipanjangkan. Allahu Akbar, lam tanaqid, takbirnya tidak sah. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab memanjangkan huruf A itu artinya apakah. Berarti kalau antum ucapkan Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar, itu artinya. Masa pelungguh ragu? Ya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Sekarang kalau dipanjangkan A-nya itu Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? La ilaha illallah. Dia salah pertanyaan ini. Oleh karena itu kata beliau, kalau dia panjangkan a di ucapan Allah itu lam tanaqid, maka takbirnya itu tidak sah. Begitu pula kalau dia panjangkan barnya, Allahu Akbar, ini juga parah. Sering tiang sampaikan apa makna akbar? Ya, at-tabal, gendang beli. Ya. Allahu Akbar, Allah maha gendang beli. Itu artinya. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam kitab ini, ya, tentang kesalahan di dalam salat. Beliau mengatakan memanjangkan bar itu termasuk ucapan kufur kalau disengaja, kata beliau. Subhanallah. Termasuk ucapan kufur kalau disengaja. Kenapa? Karena kita mengatakan Allah maha gendang beli. Pak Ambar tahu dah gendang beli? Biasanya orang sedang itu, ya, nyongkolan itu. Ya, taib.
Jadi ucapkan ucapan biasa, Allahu Akbar. Dan juga jangan terlalu dipanjangkan. Sunnahnya, kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi, as-sunnatu al-jazmu fit takbir. Sunnahnya itu takbir diucapkan biasa saja. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar terlalu panjang. Jangan. Ya. Jadi sunnahnya takbir itu jazm, dipendekkan saja. Allahu Akbar. Begitu pula dengan salam, sunnahnya itu dipendekkan. Syekh Saleh Fauzan beliau mencontohkan mana dia salam yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan kata beliau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan itu yang sunnah. Silahkan antum cek, cari videonya di YouTube, itu ada. Beliau praktikkan langsung. Ada tidak orang yang salam seperti itu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini bukan sunnah kata beliau. Sunnahnya itu jazm, dipendekkan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silahkan antum cari nanti videonya ya. Baik. Selanjutnya, wal akhras yuhrimu biqalbih. Mohon maaf, sekarang bagaimana kalau orang yang bisu? Orang yang bisu, orang yang paku, gimana cara takbirnya? Takbiratul ihramnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan dia cukup gerak-gerakkan meskipun tidak ada suara. Cukup gerak-gerak. Lip sync. Lip sync, la ilaha illallah. Jadi cukup digerak-gerakkan menurut sebagian ulama. Tetapi pendapat ini tidak dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, wal akhras, adapun orang yang bisu, yuhrimu biqalbih, dia bertakbir dengan hatinya. Wala yuharriku lisanah, tidak perlu menggerakkan bibirnya. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Tidak ada suara. Apa faedahnya? Oleh karena itu, orang yang bisu cukup bertakbir dengan hati, tidak perlu digerakkan lisan. Enggak ada faedahnya. Wa kadza hukmul qiraati wat tasbihi wa ghairihima. Begitu pula dia membaca di dalam salat cukup dalam hati, tidak perlu menggerakkan bibir. Karena dia bisu. Ya. Wa yusannu jahrul imami bit takbir. Kita cukupkan dengan ini. Dan disunnahkan bagi imam itu dia mengangkat suaranya dengan takbir. Apa yang dimaksud dengan takbir? Apa yang dimaksud dengan takbir? Jamaah sekalian? Mengangkat tangan itu atau ucapan Allahu Akbarnya? Ucapan Allahu Akbar. Imam disunnahkan mengeraskan bacaan takbirnya. Yang namanya takbir itu ucapan Allahu Akbar dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ada sebagian imam terkadang yang dia keraskan hanya Allahnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya kecil, nggak kedengeran. Itu keliru. Disunnahkan bagi imam mengeraskan bacaan takbir. Apa itu takbir? Dari Allah sampai barnya itu takbir. Maka yang dia keraskan Allahu Akbar, keraskan semuanya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya kecil, nggak kedengeran kadang. Itu keliru. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Kalau imam bertakbir, maka kalian pun juga bertakbir. Ya. Yaitu imam mengeraskan suara takbirnya, kalian bertakbir. Dan kita sebagai makmum mulai bertakbir itu kalau imam sudah selesai mengucapkan bar. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru setelah itu kita mulai Allahu Akbar. Jangan sampai mendahului imam. Ya. Ustaz kita, Ustaz Mizan hafizahullah, beliau pernah bercerita, pernah kejadian di salah satu masjid, kata beliau. Imamnya itu lama sekali takbirnya. Allah, lama gitu. Makmumnya tidak sabar, makmumnya duluan mengatakan bar, kata dia. Didengar sama imamnya, langsung imamnya hadap belakang mengatakan, saya belum selesai, kata dia. Subhanallah, gimana bisa khusyuk seperti itu jemaah sekalian?
Ya lama katanya imamnya ini. Allah, makmumnya nggak sabar di belakang. Akhirnya dia bar duluan. Ya. Jadi makmum itu takbir setelah selesai imam Allahu Akbar, baru kita mulai. Ya. Jelas? Taib, itu dulu jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Suatu hari atau suatu saat saya pernah jadi imam menggantikan imam rawatib, karena sampai iqamah selesai imam rawatib tidak datang. Akhirnya jamaah salat menyuruh saya memimpin jadi imam salat. Ketika saya sudah mengatakan sawu sufufakum, luruskan saf kalian, tiba-tiba imam rawatibnya datang. Tetapi saya tetap lanjut jadi imam. Apakah saya salah? Salah. Salah. Ya. Jadi kalau imam rawatib sudah datang, pelungguh mundur, kecuali kalau imam rawatib mengizinkan. Seperti kasusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika dia jadi imam itu pun atas izin Nabi alaihissalatu wassalam, saat Nabi sedang sakit. Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi alaihissalatu wassalam membuka tabir. Dilihat oleh Abu Bakar akan mundur, kata Nabi. Diam, lanjutkan. Ya, lihat, Abu Bakar akan mundur. Kenapa? Imam rawatibnya datang. Tetapi Nabi mengatakan diam, lanjutkan. Makanya beliau tetap lanjut. Jadi kalau imam rawatib datang, pelungguh mundur, kecuali kalau imam rawatib menyuruh lanjut. Ya. Tapi saya ingin ingatkan juga kepada imam rawatib. Imam rawatib juga jangan seenaknya. Ya. Saya yang pegang kuasa, kata dia. Sampai 40 menit orang nunggu gini. Jangan. Mana dalilnya tidak boleh imam rawatib seenaknya? Antum perhatikan. Nabi alaihissalam, sunnahnya solat isya itu kapan? Diakhir-akhirkan. Sunnahnya solat isya diakhir-akhirkan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja telat keluar solat isya, sampai para sahabat banyak yang ketiduran, ngangguk para sahabat. Kemudian Nabi akhirnya keluar, sudah telat. Kata Nabi alaihissalam, inna hadza la waqtuha. Sebenarnya inilah waktu solat isya yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati, aku akan tetap melakukannya seandainya tidak memberatkan sahabatku. Perhatikan, seandainya tidak memberatkan sahabatku. Berarti imam rawatib juga jangan beratkan makmum. Iya. Jadi saling pengertian jamaah sekalian. Para jamaah yang menunggu imam rawatib, kalau 10 menit sabar, masih 10 menit. Ingat, kita menunggu imam rawatib itu datang, kita dicatat sedang sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya. 15 menit sabar. Tetapi kalau sampai 1 jam, ganti saja imam rawatibnya. Cari imam rawatib yang lain. Ini aja kelewatan ini. Kelewatan kalau ini. Ya. Disebutkan di masjidnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Unaizah itu, sampai nunggu jamaah itu sampai 40 menit di masjid beliau di Unaizah dahulu, sampai 40 menit. Ya. Tapi kalau kita mungkin janganlah ya. Kalau zuhur sebentar sajalah, mungkin 15 menit. Intinya imam rawatib jangan terlalu inilah. Wallahu taala a'lam. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, enggak ada? Baik, betul. Silakan. Boleh kalau imam rawatibnya setuju. Boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Nabi alaihissalam bersabda, umat Islam itu selalu berpegang teguh dengan perjanjian mereka. Ya, boleh. Wallahu taala a'lam. Bagus yang seperti itu ya. Ya. Apakah kita tidak membaca bismillah sebelum takbir? Coba dijelaskan. Tidak. Tidak ada bacaan apapun sebelum takbiratul ihram. Tidak ada bacaan apapun. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala al-qiblah fakabbar, kata Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri salat menghadap kiblat, fakabbar, langsung takbir. Ya, bagi pelungguh yang belajar bahasa Arab, huruf fa
Aisyah menggunakan huruf fa, fakabbar. Dalam bahasa Arab yang namanya huruf fa itu langsung tidak ada jeda. Fakabbar, langsung takbir. Menunjukkan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi sebelum takbir. Langsung takbir, tidak ada bacaan apapun. Bukankah Bismillahirrahmanirrahim itu baik? Siapa yang bilang buruk? Baik, tetapi di tempat ini bukan itu tempat mengucapkannya. Dia baik pada tempatnya, tetapi sebelum sholat dia jadi tidak baik. Ya, Allah Taala a'lam. Baik, ada yang lain? Sila. Yeah. Yeah. Kalau memang sudah terlanjur mulainya dari kanan, gabung saja dengan mereka supaya safnya tidak terputus. Tetapi yang mereka lakukan itu salah. Ya, pelungguh nanti ingatkan selesai sholat, kalau mulai bikin saf itu dari tengah. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, meskipun hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi Syekh Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya hadis ini bisa dijadikan pegangan. Wasitul imam, mulai dari tengah ketika membuat saf. Ya, jadi bukan dari sana. Wallahu taala a'lam. Ya. Tidak, lanjut saja. Ya, lanjut saja. Itu kesalahan bagi dia yang tanggung. Wallahu taala a'lam. Sila. Baik. Khusus untuk khatib di hari Jumat, paling afdolnya bagi khatib itu dia masuk masjid langsung naik mimbar. Khusus untuk khatib. Itu paling afdol. Ya. Tetapi kita terbalik kadang. Khatibnya datang pagi, makmumnya nanti. Makmumnya nanti terbalik. Ya subhanallah, ya. Jadi khusus untuk khatib, kalau bisa khatib itu masuk masjid kemudian langsung naik mimbar. Ya, telat-telat khatib itu. Jelas ini? Wallahu taala a'lam wa alam. Sila. Apabila masjid sudah selesai apakah wajib hukumnya atau sunnah hukumnya kita membuat imam rawatib? Dan apakah imam rawatib itu boleh lebih dari satu atau ada dua? Baik. Imam rawatib itu apakah wajib hukumnya ada? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Makanya kita sebutkan tadi, kondisi yang kedua tentang kapan kita berdiri iqamah itu, kondisi yang kedua kalau masjid tidak punya imam rawatib. Jadi tidak wajib imam rawatib punya masjid punya imam rawatib, tidak wajib. Ya. Jelas ini? Tetapi bagus punya imam rawatib supaya teratur. Karena kalau tidak ada imam rawatib, seringnya itu saling sorong. Antum jadi imam. Ya, jangan antum saja. Akhirnya lama kita nunggu. Saya milih jadi imam ini, gitu. Ya. Baik. Jadi itu kalau ada imam rawatib kan jelas. Kalau ada imam rawatib. Tetapi kalau tidak ada imam rawatib pun tidak jadi masalah. Kemudian boleh tidak satu masjid punya 2 imam rawatib, dia punya 5 pun boleh. Imam khusus untuk zuhur, imam khusus untuk asar, imam khusus untuk maghrib boleh. Yang namanya imam rawatib itu imam tetap, mau dia 2, mau dia 3, yang penting tetap. Mana contohnya? Masjidil Haram berapa imam rawatibnya? Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim, kemudian Mahir siapa namanya itu? Naam. Banyak imam rawatibnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak imam rawatibnya. Tetapi kenapa mereka disebut rawatib? Karena tetap tidak bisa pelungguh gantikan Syekh Abdurrahman Sudais. Tidak bisa. Ya. Jadi imam rawatib itu imam tetap meskipun dia lebih dari 1. Jelas ini, Pak? Allah a'lam. Baik. Ya. Nggih. Apakah bid'ah itu bisa dijadikan hukum dalam Islam pada saat itu? Apakah bid'ah bisa jadi hukum dalam Islam? Ya, nggak bisa. Ya, bid'ah itu perkara yang diharamkan dan bid'ah itu bukan Islam. Ya. Makanya
Bukan bagian daripada Islam perbuatan bid'ah itu. Islam ketika para ulama mengatakan Islam wajib kita beragama Islam, Islam yang sesuai dengan sunnah. Makanya antum lihat pembukaan kitab Syarhus Sunnahnya Imam Barbahari. Imam Barbahari mengatakan i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah Islam yang sebenarnya adalah sunnah, sunnah ini itulah Islam. Dan Imam Ibnu Katsir, ulama besar dalam madhab Syafi'i, ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, maka beliau menafsirkannya dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Kata beliau bahwasanya yang bukan sunnah itu sebenarnya itu bukan bagian dari Islam. Ya. Dan mengamalkan yang bukan sunnah berarti mencari selain Islam sebagai agama. Ini nggak bisa sebagai hukum. Wallahu taala a'lam. Baik, ini kayaknya ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.